Halo, selamat malam semuanya. Sebelum saya memulai presentasi saya terkait review jurnal ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Albert. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Mercu Buana dengan mengambil jurusan Teknik Informatika, dan hari ini saya jurnal yang saya review. Nah, jurnal yang akan saya review ini berkaitan dengan komunikasi data. Oke, saya akan membuka file terlebih dahulu. Oke, berikut adalah presentasi yang saya buat. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait jurnal yang saya review ini, nah, kita akan memulai dari awal, yaitu jurnal yang saya review itu adalah berjudul Hybrid Security Architecture for Data Communication, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan arsitektur keamanan hibridra untuk komunikasi data. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin kita harus mengetahui dulu abstrak dari jurnal ini. Oke. Jaringan komunikasi dan internet mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Ya, saat ini sebagian besar sektor pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, militer, dan lainnya saling bertukar sejumlah besar informasi rahasia dengan menggunakan internet application layer. Oke. Keamanan adalah bidang perhatian yang berkembang bagi para pengembang, perancang, spesialis jaminan kualitas, dan pemrograman. Nah, keamanan aplikasi adalah pencegahan kekurangan dan kerentanan yang terjadi dalam desain, pengembangan, dan penyebaran aplikasi yang berjalan pada lapisan TCP IP Protocol Suite. Nah, meskipun IPv6 menyederhanakan dan meningkatkan kualitas dari IPv4, hal itu menimbulkan beberapa tantangan keamanan yang signifikan. Nah, yang pertama, meskipun dukungan IP security wajib di IPv6, tapi penggunaannya tidak. Nah, tidak menggunakan IP security ini membuat jaringan terkena serangan yang berfungsi yang membuat yang akan membuat jadi keamanan infrastruktur IP security ini yang berfungsi juga jadi sulit untuk diterapkan dan dikelola. Nah, jadi ketika kita mengurangi penggunaan IP security ini sangat berbahaya. Beberapa masalah yang mempengaruhi jaringan IPv4 seperti serangan pada lapisan aplikasi, lalu perangkat-perangkat yang jahat dalam tanda kutip, dan itu yang akan mempengaruhi jaringan IPv6 juga. Nah, akhirnya beberapa masalah keamanan yang baru dan tak terduga lainnya akan muncul saat komunitas peretasan itu mulai aktif menargetkan jaringan IPv6 nih. Jadi saat ini meskipun IPv6 itu dikenal memiliki security yang lebih baik dari IPv4, tapi ternyata sekarang karena penggunaan IPv6 ini jauh lebih semakin baik dan semakin banyak, akhirnya peretas itu mulai target IPv6 ini. Nah, jadi makalah ini atau jurnal ini mengusulkan arsitektur keamanan baru untuk komunikasi data. Oke, untuk judulnya sendiri tadi sudah kita sebutkan, yaitu Hybrid Security Architecture for Data Communication. Nah, untuk jurnal ini saya dapatkan dari ProQuest, salah satu situs atau tempat antara kutip di internet yang berisi jurnal-jurnal. Nah, untuk volumenya sendiri di jurnal ini ada volume ke-9 dan berjumlah 6 halaman. Nah, jurnal ini dibuat pada tahun 2018 oleh Theo Hanson Aregai dan Dr. M. Anand Kumar. Oke, kita lanjut.
masuk ke tujuan penelitian. Nah, jadi penelitian yang eh, dibuat ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi arsitektur keamanan baru sebagai alternatif dari TCP IP Protocol Suite yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan keamanan. Lalu subjek penelitiannya, nah untuk penelitian ini, peneliti ini tidak melibatkan pihak manapun sebagai subjek penelitian. Jadi penelitian ini hanya melibatkan objek penelitian yaitu Internet Protocol IPv4 dan IPv6. Oke, sebelum kita lanjut juga di jurnal ini untuk pembukaannya bahwa jurnal ini mengatakan internet itu memainkan peran penting dalam pertukaran informasi di seluruh dunia. Saat ini sebagian besar sektor itu juga udah banyak menggunakan internet dan benar-benar internet menjadi salah satu media utama dalam bidang tersebut. Dengan pertumbuhan pesat ini juga kita harus menyelesaikan atau melindungi informasi-informasi yang bersifat rahasia dari pengguna yang tidak berwenang. Itu jelas. Karena kita tidak mau justru data rahasia itu kita bocor, data rahasia yang kita punya itu malah bocor dan nanti akhirnya tersebar luas di luar. Nah, internet ini saat ini digunakan oleh miliaran klien untuk bermacam-macam tujuan bisnis dan bisnis. Nah, ini dikendalikan oleh berbagai elemen. Nah, ini menunjukkan bahwa internet terutama digunakan sebagai sarana yang efisien untuk komunikasi, hiburan, dan pendidikan. Ada kebutuhan untuk melindungi data rahasia karena pertumbuhan internet yang cepat. Sebenarnya, awalnya, internet itu dirancang untuk tujuan penelitian dan pendidikan, bukan untuk aplikasi komersial. Nah, jadi internet itu sebenarnya tidak direncanakan dengan mempertimbangkan keamanan. Nah, tapi saat ini yang kita tahu bahwa internet ini sekarang udah benar-benar meluas. Bahkan anak-anak kecil itu pun sudah bisa mengakses internet. Contohnya paling simpel itu adalah YouTube ya saat ini. YouTube itu sekarang anak kecil mana yang nggak bisa buka YouTube? Itu mungkin umur 3 tahun saja itu udah bisa mulai main handphone itu. Jadi internet ini benar-benar sudah targetnya itu benar-benar sangat komersial ya. Jadi semua kalangan itu bisa internet. Oke. Jadi saat internet ini berkembang, struktur keamanan saat ini tuh tidak memuaskan untuk aplikasi sebenarnya. Jadi banyak celah-celahnya. Nah, ini sebagian besar karena tidak adanya manfaat keamanan di TCP atau IP Protocol Suite. Seperti itu. Nah, tidak adanya instrumen konfirmasi dari TCP IP Protocol Suite ini pada dasar itu karena komponen keamanan yang buruk dan mengkomunikasikan sifat konvensi lapisan bawahnya. Nah, selain itu, tidak ada mekanisme pertahanan untuk lapisan aplikasi model jaringan ini. Nah, IP security ini tidak memberikan keamanan apapun untuk aplikasi di lapisan aplikasi. Serangan internet control message protocol masih memungkinkan yang merupakan itu kemudahan besar dari IPv6. Oke, kita balik lagi ke presentasi. Kita next. Lanjut ke metode penelitian. Nah, di jurnal ini memang penulis tidak menjelaskan detail atau menjelaskan metode penelitian yang dipakai untuk penelitian tersebut. Nah, tetapi saya sebagai pembaca memiliki pendapat bahwa metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Nah, kenapa saya nyebut ini sebagai metode deskriptif? Nah, karena metode riset ini mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Oke, ini sudah cukup jelas sih ya. Karena memang saat ini yang dibahas adalah kondisi saat ini di mana jaringan internet itu masih tidak aman. Nah, seperti yang kita ketahui, peneliti menjelaskan tentang keamanan internet protokol IPv4 dan IPv6 yang saat ini dipakai oleh seluruh orang di dunia. Jadi dari penjelasan tersebut, peneliti ingin menyampaikan arsitektur baru untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Oke, nah dari penelitian yang dilakukan ini akan memperoleh hasilnya adalah jadi peneliti berhasil merencanakan sebuah desain keamanan baru. Jadi menggunakan enkripsi kriptografi 512 piece atau buah
yang dekode dan kalkulasi administrasi kunci untuk meningkatkan keamanan rangkaian konvensi TCP/IP yang akhirnya telah dijalankan. Sebagian besar dari strategi enkripsi dan decoding yang dapat diakses itu tidak masuk akal untuk digunakan untuk mengamankan informasi pribadi melalui sistem terbuka. Nah, karena mereka awalnya direncanakan sebelum 10 tahun dengan kenyamanan yang terbatas. Nah, eksplorasi ini membangun struktur keamanan lain dan dapat disesuaikan untuk konten dan juga menyuarakan informasi dengan sedikit beban berlebih terkait persiapan. Rekayasa yang diusulkan telah dijalankan dan dicoba. Nah, kerangka yang diusulkan itu menggunakan blok 512 keping tadi, yang panjang kunci juga 512 keping. Jadi ini untuk proses enkripsi. Dan penguraian yang merupakan posisi menguntungkan utama atas perhitungan saat ini. Nah, karena ukuran kunci dan banyak aspek lainnya yang akhirnya sulit untuk melakukan pembacaan sandi. Jadi dengan metode enkripsi ini lebih menyulitkan para oknum nakal dalam tanda kutip untuk membuka data yang telah terenkripsi. Oke, dan yang harus kita tahu bahwa setiap sesuatu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu tidak pasti. Kita nggak bisa membuat sesuatu yang benar-benar hanya ada kelebihan tanpa kekurangan. Oke, kita akan mulai dari kelebihannya. Nah, kelebihannya pasti keamanan akses internet yang lebih terjamin karena dengan metode enkripsi tadi dan memberikan tingkat keamanan maksimum ke tautan komunikasi gateway internet untuk sistem akses jaringan otomatis terpadu dengan tetap praktis dan efektif dalam penggunaan dan implementasinya. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yaitu arsitektur yang sulit diimplementasikan pada perangkat genggam atau ya berupa handphone dan sebagainya. Lalu sebagai itu ketika algoritma IDEA dan Blowfish itu digunakan pada saat yang sama, itu akan ada biaya tambahan dalam pemrosesan. Nah, ini sebenarnya tidak cocok untuk transfer data massal serta untuk aplikasi yang kompleks. Oke, lalu perbedaan dengan rencana penelitian atau output. Nah, rencana awal dari penelitian ini adalah membuat arsitektur terbaru dalam komunikasi data untuk meningkatkan keamanan yang ada. Dan hasilnya pun sesuai rencana. Tetapi memang pada awalnya arsitektur yang diusulkan diimplementasikan dengan 3 algoritma kriptografi yang terkenal, contohnya ada Blowfish, Elgamal, dan MD5-hash. Nah, kinerja algoritma yang diusulkan itu jadi dibandingkan lagi dengan 2 algoritma enkripsi simetris yang umumnya digunakan seperti Blowfish dan AES. Jadi sebenarnya si peneliti ini ketika membuat berencana atau untuk membuat project atau arsitektur baru ini, jadi ada 2 perbandingan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Nah, pengukuran kinerja skema enkripsi dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik kinerja seperti kita pasti harus dites untuk konsumsi energi, lalu mencoba mengubah tipe data seperti teks atau dokumen dan gambar, lalu mengubah ukuran paket, dan mengubah ukuran kunci untuk algoritma kriptografi yang dipilih. Nah, setup simulasi pun sudah diuji dengan pekerjaan. Percobaan dilakukan dengan beberapa kali. Tujuannya kenapa diulang berkali-kali? Jadi untuk memastikan bahwa hasilnya konstan dan valid. Untuk membandingkan algoritma yang berbeda dengan algoritma yang diusulkan. Nah, tetapi setelah si penulis atau peneliti ini melakukan berbagai macam pengujian yang dilakukan, nah akhirnya angka dari blok SF yang diusulkan memiliki throughput yang lebih baik daripada perhitungan Blowfish dan AES. Nah, jadi arsitektur yang diusulkan pertama kali menjadi hasil dari penelitian ini, seperti itu. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan terkait presentasi ini. Ya intinya bahwa kesimpulan dari jurnal yang atau arsitektur yang dibuat dari jurnal ini adalah yaitu penulis atau peneliti ini berhasil membuat sebuah arsitektur baru untuk menghasilkan suatu arsitektur yang dapat membuat keamanan di internet lebih terjamin ya. Hal ini pasti karena akan sangat berguna ya karena saat ini yang kita tahu bahwa internet benar-benar sudah sangat ibaratnya
marak sekali di dalam dunia ya. Jadi karena alasan itulah akhirnya peneliti membuat proyek ini dan hasilnya juga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika memang ada baik kekurangan pada presentasi saya kali ini, dan mohon jika memang ada koreksi dapat disampaikan ke kontak yang tadi ada di presentasi, atau bisa melalui telepon maupun melalui email. Oke, sekian presentasi dari saya. Selamat malam dan terima kasih.